Peristiwa aneh terjadi di RSUD Nganjuk. Seorang bayi lahir berjenis kelamin perempuan. Setelah berumur 11 hari, mendadak berubah menjadi laki-laki. Karawang saja, kejadian pertama kali di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk ini menjadi viral di berbagai media sosial. Ceritanya berawal dari pasangan suami istri Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina, warga desa Sonombekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, yang merasa ditipu oleh pihak rumah sakit terkait persalinan bayi mereka. Pada Selasa 18 Agustus 2020, Ferry mengantarkan Arum istrinya yang hendak melahirkan ke bidan desa Sonombekel, Kecamatan Tanjung Anom. Tapi oleh sang bidan dinyatakan bahwa kondisi bayi prematur, sehingga harus dirujuk ke RSUD Nganjuk. Di RSUD Nganjuk, proses persalinan berlangsung normal. Bidan yang bertugas menyatakan bayi Arum berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 2,5 kg dan panjang 46 cm. Namun, karena lahir secara prematur, maka bayi langsung dibawa ke ruang inkubator untuk mendapatkan perawatan khusus. Selama perawatan inkubator, orang tua tidak diperbolehkan menunggui karena dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan si bayi. Singkat kata, perawatan bayi dipercayakan kepada pihak rumah sakit. Ferry sang ayah saat itu merasa bahagia anaknya lahir perempuan. Ia pun bersemangat mengurus akta kelahiran dengan nama Aira Sirli Al-Naira. Ferry juga sudah memperbarui kartu keluarga. Namun tiba-tiba pihak RSUD Nganjuk memberi kabar kepada Ferry bahwa bayi perempuannya dinyatakan meninggal pada Sabtu 29 Agustus 2020, setelah sebelumnya disebut kritis. Jenazah bayi kemudian dipulangkan untuk segera dimakamkan. Namun, kejanggalan terlihat saat dimandikan. Ferry dan Arum mendapati jenis kelamin bayi berubah menjadi laki-laki. Ferry yang tidak terima langsung mendatangi RSUD Nganjuk, menanyakan perihal jenazah bayi laki-laki yang dikirim ke rumahnya. Padahal bayi mereka perempuan. Mereka pun menduga bayi sengaja ditukar. Tidak terima, jenazah bayinya berubah kelamin laki-laki. Ferry mendatangi Biro Hukum di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Kauman Nganjuk untuk minta bantuan hukum. Mulanya itu pertama itu kan saya jam 12 pas saya berangkat dari bidan saya. Bidan saya yang bernama Bu Ari di desa Sonombekel itu. Lalu di sana bidannya nggak ngatasi karena posisi kandungan istri saya katanya prematur. Tetapi ngeluarin darah udah buka 2 posisinya. Berarti lahirnya bukan di bidan, tapi di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Setelah itu Mas, tahu kalau jenis kelaminnya itu perempuan gimana itu? Itu pas waktu lahir, terlihat tangisan bayi kan udah terlihat 2 kali. Saya suruh masuk sama bidan, dan bidan itu ngasih tahu ke saya itu, ngasih tahu selamat Pak, anaknya cewek. Saya nggak sempat lihat jenis kelaminnya Pak, saya cuma lihat wajah bayi anak saya. Dan mau saya danin nggak boleh langsung dibawa ke ruang inkubator itu. Katanya kondisinya kritis itu, ya jelek itu bayinya. Padahal suara tangisannya di luar itu sangat keras. Katanya tangisannya kurang keras lagi. Akhirnya Mas nggak jadi mengadani? Nggak jadi Pak, soalnya dia langsung dibawa suster ke inkubator. Terus istri Mas sendiri tahu nggak jenis kelamin bayinya? Istri juga nggak tahu Pak, cuma dari suaranya bidan itu kelihatan jelas. Istri saya juga melihat anak saya cewek gitu, apa bilangnya bidan gitu. Karena saya udah 100% positif, sudah dikasih apa itu? Surat keterangan kelahiran itu, akte dari rumah sakit, makanya terus saya ngurus langsung akte dan kakak itu. Yakin nggak ketika yang dimakamkan itu bukan anak Mas? Kalau saya sih tetap tetap nggak yakin, masih ragu, soalnya kan
pihak rumah sakit udah menentukan itu bilangnya cewek bidannya dan udah diberi kesurangan surat keterangan lahir itu juga perempuan. Anak Mas itu dirawat di rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari, taunya cewek, terus sudah ngurus surat itu juga, surat akte. Sudah. Saya ingin Menuntut keadilan. menuntut keadilan yang mana yang benar itu. Yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Langkah yang jenengan ambil seperti apa, Mas? Pengacara. Mas itu taunya bayinya atau anaknya meninggal itu dikasih kabar sama pihak rumah sakit pada saat di rumah sakit atau jenengan di rumah? Itu pas 2 hari saya nginep di rumah sakit itu Pak. Ya. Nginep terus sampai pagi hari ke-11 itu saya pulang dari rumah sakit itu sekitar jam 8 Ya. pulang, rencananya kan mau makan dan mandi, terus tidur sebentar, terus jam 12:16 diberitahu sama suster bidan itu yang ngasih tahu yang itu ceweknya juga itu yang ngasih tahu meninggalnya itu. Jadi dikasih tahu cuma Mas jenengan mriki nggih anake kritis. Jadi bilangnya nggak meninggal cuma kritis. Terus sampai ke rumah sakit yang masuk kan bapak duluan mau lihat sebenarnya kondisinya kayak apa kan belum tahu bapaknya. Ternyata dicari ke ruang inkubator itu udah nggak ada bayi saya. Dan menemukan suster itu, perawat itu. Jenengan bapaknya sinten Pak? Keluargane bayi Harum gitu. Oh nggak boleh Pak, yang boleh kesini hanya apa itu? Bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Terus saya masuk Pak. Masuk, terus suster yang itu bilang, yang waktu ngelahirin cewek itu bilang, Mas rumah sakit minta maaf udah berusaha dan sampean udah berusaha tapi bayi ini sekarang boten ngenger. Mas setelah mendengar bayi itu meninggal dunia, itu masnya itu ngambil bayi itu di mana? Di luar ruangan inkubator Pak, di sebelah pintu yang paling timur. Bukan di kamar mayat? Bukan. Saat itu bayi sampean bawa sendiri atau ada pihak rumah sakit bawa pakai ambulan, Mas? Itu saya bawa sendiri Pak, Naik apa itu, Mas? naik sepeda motor. Berarti membawa jenazah bayi dari rumah sakit ke rumah itu naik sepeda motor? Iya. Mas dikasih surat kematian nggak dari rumah sakit? Enggak dikasih. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak dikasih. Alasannya apa, Mas, kok tidak dikasih surat kematian dan tidak diantarkan oleh ambulan? Kalau yang surat kematian itu belum ada konfirmasi dari rumah sakit Pak. Kalau yang diantarkan itu memang cuma dikasih tahu kayak betul jari mawon, jadi mboten dikasih apa kayak naik nopo kayak naik ambulan ngoten mboten. Nggak diarahkan gitu? Enggak. Enggak dikafani misalkan gitu. Gimana Pak? Dikafani. Kondisi dikafani enggak untuk bayinya? Enggak Pak, di rumah itu langsung dimandikan terus dikafani sama. Dari rumah sakit sudah dikafani belum? Belum. Oh belum. Berarti taunya jenis kelaminnya berubah ya pada saat memandikan jenazah itu? Iya. Dari cewek waktu dimandikan menjadi cowok gitu? Iya. Mas kalau nama cewek yang jenengan kasihkan itu siapa? Kan sudah ngurus akte. Nggih. Namanya siapa? Aira Sirli Alnaira. Itu anak keberapa tuh Mas? Kedua. Anak kedua. Iya. Itu usia kandungan berapa Mas? Setelah itu. Waktu itu istri usia kandungan 8 bulan lebih, 8,5. Nanti akan ini enggak meminta mungkin apa namanya? Cek DNA atau gimana gitu? Tidak. Tes DNA udah Pak, tapi katanya jadinya 14 hari. Oh hasilnya belum keluar ya? Nah, belum keluar. Mas nanti kalau cek DNA ternyata cocok dengan DNA Bapak gimana? Dengan DNA jenengan gimana? Ya tetap saya terima enggak. Terima. Tapi yang tuntutannya itu yang jenis kelaminnya yang awal itu yang ngasih bidan itu kan tidak benar. Mas, kalau itu terbukti tidak identik
dengan jenengan, apa yang akan jenengan lakukan? Jalur hukum, Pak, proses hukum. Prayoga Laksono, kuasa hukum Ferry Sujarwo, menyampaikan kliennya datang ke kantornya untuk minta bantuan agar kasus yang menimpa kliennya menjadi jelas. Pertama, langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Ferry dengan mengajukan somasi dan klarifikasi ke Polres Nganjuk. Sementara Prayoga Laksono menduga telah ada maladministrasi di pihak manajemen RSUD Nganjuk dalam penanganan kelahiran bayi yang berubah kelamin dari semula perempuan berubah menjadi laki-laki. Hingga pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 kami menerima tamu, yaitu klien kami yang bernama Saudara Ferry Sujarwo. Ya, di situ dia mengadukan terkait ada kejadian yang menimpa Saudara Ferry Sujarwo atau klien kami dan istrinya, yaitu istrinya melahirkan saat melahirkan di RSUD Kabupaten Nganjuk. Tenaga medis RSUD Kabupaten Nganjuk itu menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan oleh istri klien kami itu berjenis kelamin perempuan. Kemudian setelah selang 11 hari klien kami dihubungi melalui WhatsApp oleh tenaga medis tersebut bahwa diberitahu bahwa anak kandung klien kami itu keadaannya kritis. Kemudian setelah dilihat ternyata meninggal dunia. Lalu setelah dibawa pulang dari rumah sakit, dibuka jenazahnya itu berjenis kelamin laki-laki. Maka dari kronologis itu klien kami menguasakan kepada kami untuk minimal supaya terang benderang perkara ini. Langkah hukum yang kami tempuh, langkah awal kami mengajukan somasi atau peringatan dan klarifikasi ke Polres Nganjuk pada hari ini. Klien kami telah mengurus akta kelahiran berdasarkan surat keterangan kelahiran dari RSUD Nganjuk. Atas dasar surat keterangan itu, klien kami telah mengurus akta kelahiran dan menambahkan anggota keluarga baru di dalam KK. Dan di dalam KK itu tertera bahwa jenis kelamin dari anak yang ditambahkan tersebut itu perempuan. Terkait kerugian material dan imaterial, kerugian material ini masih kita tim hukum itu menganalisa kerugiannya seberapa dan harus kami terapkan kerugian yang bagaimana. Kalau kerugian imaterial yang jelas klien kami merasa was-was, merasa dirugikan karena telah kehilangan sang buah hatinya. Kami masih belum menemukan ke arah human trafficking. Sementara analisa kami masih kemungkinan terjadi dugaan maladministrasi. Hanya itu yang sementara kami temukan. Kami setelah melakukan somasi dan klarifikasi akan kita tunggu hasilnya. Kami beri waktu 3 hari pihak RSUD Kabupaten Nganjuk, dan apabila nanti kita sudah pasti untuk mengajukan gugatan, maka terlebih dahulu kami akan mengajukan gugatan keperdataan, yaitu pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum. Sudah ada klarifikasi dari pihak rumah sakit terhadap di sana? Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak rumah sakit. Karena kami mengirimkan surat somasi dan klarifikasi itu secara resmi, maka kami akan menunggu balasan juga secara resmi per surat dari RSUD Kabupaten Nganjuk. Berita ini diturunkan, kasus bayi lahir berjenis kelamin perempuan berubah menjadi laki-laki di RSUD Nganjuk masih menjadi teka-teki yang belum berhasil diungkap. Sehingga muncul berbagai dugaan adanya praktik jual beli bayi dari RSUD Nganjuk atau kemungkinan adanya unsur kesengajaan untuk menukar bayi yang masih hidup dengan bayi yang sudah meninggal. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.